semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang capital market in Indonesia atau pasar modal di Indonesia. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan suatu negara. Melalui pasar modal, perusahaan bisa mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya. Sementara masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Di Indonesia sendiri, pasar modal terus berkembang pesat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatkan jumlah investor retail, khususnya dari kalangan milenial dan Gen Z. Nah, di video ini kita akan membahas mulai dari pengertian, instrumen yang diperdagangkan, fungsi pasar modal, hingga tantangan dan peluangnya di Indonesia. Jadi, yuk kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama harus kalian tahu apa sih pasar modal itu. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan dan pemerintah dengan pihak yang memiliki dana atau investor. Di Indonesia, aktivitas perdagangan efek dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sementara itu, seluruh kegiatan pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas memastikan bahwa kegiatan investasi berjalan secara transparan, adil, dan melindungi investor. Dengan adanya sistem yang terorganisir dan diawasi ini, pasar modal menjadi sarana investasi yang legal dan terpercaya bagi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas instrumen pasar modal. Ada beberapa instrumen utama yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Yang pertama, saham, yaitu bukti kepemilikan atau suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, artinya ia memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Kedua adalah obligasi, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor yang membeli obligasi akan mendapatkan imbal hasil berupa bunga. Ketiga adalah reksadana, yaitu wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi, sehingga cocok bagi pemula karena dana akan dikelola secara profesional. Selain itu ada juga ETV atau Exchange Traded Fund yang diperdagangkan sebagai saham namun berbentuk kumpulan aset. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dan peran pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa fungsi penting loh. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan. Dana yang diperoleh bisa digunakan untuk ekspansi usaha, inovasi produk, atau memperbaiki struktur keuangan. Yang kedua ada sebagai sarana investasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Ketiga, ada pasar modal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena membantu meningkatkan aktivitas bisnis dan menciptakan lapangan kerja. Kinerja pasar modal di Indonesia sering diukur melalui indeks utama yaitu Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang mencerminkan pergerakan harga saham keseluruhan BEI. Selanjutnya kita akan membahas tantangan dan peluang. Meskipun terus berkembang, pasar modal di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan loh. Salah satunya adalah volatilitas pasar, di mana harga saham bisa naik dan turun secara signifikan karena faktor ekonomi global maupun domestik. Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak orang memahami pentingnya investasi yang aman dan terencana. Namun, di sisi lain, peluang pasar modal Indonesia sangat besar. Perkembangan teknologi digital mempermudahkan masyarakat membuka akun investasi hanya melalui smartphone. Jumlah investor retail juga terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi semakin tinggi. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pasar modal Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui lembaga seperti Bursa Efek Indonesia dan pengawasan OJK, sistem pasar modal di Indonesia telah berkembang menjadi lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan memahami instrumen, fungsi, serta risiko yang ada, kita dapat menjadi investor yang lebih bijak.
Semoga penjelasan ini dapat membantu penambahan wawasan kita tentang capital market in Indonesia ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.